memberkati kita. Amin. Sehingga malam ini kita boleh bersama-sama di sini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Baik Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam ini terdapat di dalam Lukas pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Ayat yang kedua. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Yang ketiga, lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Ayat yang ke-6, mereka tidak sanggup menjawab, membantahnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapa di dalam surga, berikanlah inspirasi baru kepada kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami berdiri atas standar yang kuat untuk menjalankan hidup ke hari depan. Kami percaya Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kami. Di dalam keterbatasan kami akan menangkap berita dari surga ini untuk menjadi bagian dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam rumah tangga kami, dalam rencana-rencana ke depan. Kami berdiri atas firman Tuhan dan menutup pintu rahmat anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan kami berdoa kepadamu. Haleluya, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, ini kisah pendek dari bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Farisi dan Saduki. Firman Allah secara sederhana menjelaskan bahwa Yesus hadir di rumah seorang pemimpin, yaitu pemimpin orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya Yesus tidak perlu datang ke atau hadir di rumah pemimpin orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini. Karena apa? Karena orang-orang ini melemparkan kebencian-kebencian kepada Yesus. Kalau saya yang ada pada waktu itu, mungkin saya tidak datang kepada orang-orang yang seperti itu. Karena mereka sangat membenci Yesus. Mereka mencari-cari kesalahan-kesalahan Yesus. Lalu mereka datang mengamat-amati kehadiran Tuhan. Mengamat-amati berarti mereka meneliti secara tepat untuk melihat apa yang Yesus lakukan pada waktu itu, karena hari itu adalah hari Sabat. Jadi mereka berupaya keras untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus, untuk menjerat dia, menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengerti itu. Yesus tidak tolak, tapi dia datang walaupun mereka membentengi dengan kebencian-kebencian, api permusuhan dan sebagainya, tetapi Yesus hadir dengan penuh cinta kasih kepada mereka, karena Yesus tidak melihat kebencian-kebencian itu sebagai tembok, tetapi dia melihat bahwa jiwa-jiwa orang Farisi ini perlu diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kami bermasyarakat, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Ada kata-kata dari tetangga kita, ada hal-hal lain dari tetangga kita yang membuat hati kita tidak merasa damai sejahtera. Tetapi Yesus tidak demikian. Walaupun mereka membenci dia, walaupun mereka mencari-cari kesalahan kepadanya, tetapi dia selalu adakan pendekatan. Jadi pendekatan Yesus kepada pemimpin-pemimpin orang Farisi dan Yahudi ini adalah pendekatan
yang paling tepat. Dia memberikan pola kepada kita agar supaya kita dibenci, tetapi kita hadapi mereka dengan kasih sayang. Karena kasih yang ada di dalam Tuhan adalah kekal dan abadi. Saudara-saudaraku sekalian, ketika Yesus makan bersama dengan orang-orang itu, Alkitab katakan sekonyong-konyong orang sakit buyung air itu hadir di hadapannya. Saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin, pasti mereka mengusir dia. Orang penyakit jangan datang, karena ini ada persekutuan yang bagus. Ada Yesus ada hadir di situ, tokoh-tokoh agama ada di situ. Kenapa kamu datang tanpa diundang? Tetapi orang Farisi tidak ada reaksi seperti itu. Rupa-rupanya orang-orang Farisi itu jadikan penyakit busung air ini sebagai alat untuk mencari apakah tindakan Yesus ini benar atau tidak, supaya mereka bisa menyalahkan Yesus. Nah, oleh karena itu, Yesus mulai memberikan satu perumpamaan kepada mereka agar supaya mereka mengerti. Dikatakan, kalau anakmu terperosok di dalam sumur, atau hewanmu terperosok dalam sumur, apakah kamu hanya lihat dan kamu katakan, misalnya anak itu nama Bob, Bob, selamat ya, saya tidak bisa tolong ke anakku, saya lagi masih minum kopi, binatang lagi yang ada, saya tidak akan menolong kamu, karena hari ini adalah hari Sabat. Jadi luar biasa, Yesus memberitahukan itu, perumpamaan itu, tidak ada yang berani berdebat dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan orang busung air ini, lalu pulihkan dia. Setelah dipulihkan, Yesus suruh pergi. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memberikan pola yang terbaik bagi kita sebagai pelayan-pelayan, sehingga dengan pendekatan-pendekatan kita kepada responden ini bisa diterima. Walaupun responden ini membenci kepada kita, walaupun mereka tidak senang dengan kehadiran kita, tetapi dengan kehadiran kita akan memberikan nilai iman yang kokoh sehingga mereka bisa menerima keselamatan yang kekal. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kita simpulkan dari semua pembacaan ini, dari renungan yang singkat ini, agar supaya kita ini ambil pola Yesus menjadi pola kita dan harus menghancurkan benteng-benteng kebencian yang membatasi kita dengan mereka, karena kamu agama lain, kamu agama tidak sama dengan saya, macam-macam cari kesalahan. Tetapi Yesus hadir, dan ini kita harus ambil sebagai bahan bagi kita, sehingga kita tidak membentengi hidup kita dengan keakuan kita, tetapi kita mau merendahkan diri untuk adakan pendekatan-pendekatan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, ibu bapak sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan inspirasi kepada kita untuk melihat yang terbaik, apa yang harus kita lakukan di era seperti ini. Saudara-saudaraku, tadi saya katakan kepada gereja Betani bahwa gereja Betani itu ada di dalam tangan genggaman rencana Allah. Dan saya percaya dari gereja Betani ini ada orang-orang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Amin. Untuk menyelamatkan ribuan kantong-kantong kemiskinan di kota Surabaya, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Tergantung bagaimana pendekatan kita kepada masyarakat. Dan oleh karena itu, dengan pendekatan-pendekatan kita kepada masyarakat, maka kita dapat melayani mereka. Amin. Biarlah dengan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita malam ini. Tuhan memberkati. Amin.